Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nenek umur 72 tahun dirampok, korban diturunkan paksa di pinggir jalan. Jadi korban penembakan jenazah staf KBRI Peru tiba di tanah air. Ekspor udang ditolak Amerika Serikat, petambak Lebak dan Pandeglang terancam gulung tikar. Juleha, seorang nenek berusia 72 tahun, ditemukan warga Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, duduk di sekitar Jalan Raya Taman Kopassus, Kabupaten Serang. Sang nenek diketahui baru saja menjadi korban perampokan. Kejadian bermula saat korban didatangi orang tidak dikenal usai berbelanja di warung. Pelaku awalnya menanyakan soal tanah yang dimiliki korban dan mengajak naik ke mobil yang dibawa pelaku. Namun di dalam mobil perhiasan emas yang dikenakan korban berupa gelang, kalung, dan cincin seberat 160 gram langsung dirampas para pelaku. Korban juga diancam akan dibunuh jika melawan. Tidak hanya mengalami ancaman dan perampasan, Juleha yang kondisinya sudah renta juga mengalami kekerasan yang dilakukan para pelaku yang berjumlah 2 orang. Usai perhiasannya dirampas, Juleha diturunkan dari mobil dengan cara ditendang. Tendang dari mobil itu berarti si emas sudah diambilin semua? Udahlah di mobil. Udah diambil, ibunya diturunin, ditendang. Udah beres. Berapa orang yang ngambil tuh? 1, yang di supirnya enggak, yang duduk berdua sama buat itu. Berapa totalnya, Bu? Total emas? 160. Mas Pol semua. Pihak keluarga akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Keluarga berharap agar para pelaku cepat ditangkap. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. 3 warga negara Tiongkok membobol dan mencuri rumah kosong di salah satu perumahan elit di daerah Panunggangan Barat, Karawaci, Kota Tangerang. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berhasil masuk ke rumah dengan mencongkel pintu. Pelaku membawa hasil curiannya dengan tas dan keluar dengan cara meloncati pagar dan kabur menggunakan taksi. Berbekal rekaman CCTV serta olah TKP, 2 dari 3 pelaku dibekuk di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 1 pelaku sudah lebih dulu melarikan diri ke negara asalnya, Tiongkok. Dalam aksi pencurian tersebut, pelaku membawa barang-barang dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Saat ini polisi telah berkoordinasi dengan Divisi Hubinter Polri dan otoritas penegak hukum di Tiongkok untuk menangkap 1 pelaku. Saat ini polisi juga masih menyelidiki dan memastikan ada tidaknya keterlibatan warga lokal dengan aksi pencurian yang dilakukan oleh para pelaku. Sementara untuk yang 2 orang ini itu sama-sama masuk, kemudian ada yang menjaga di pintu luar dan membongkar brankas, kemudian mengambil barang-barang milik korban. Nah, 1 DPO lagi itu hasil penyelidikan dari 2 pelaku ini ada beberapa barang bukti yang diamankan atau dipegang oleh yang DPO. Nah, sementara yang berhasil kita amankan saat ini yang ada di depan awak media. Kalau di total dari 4,5 miliar kita baru bisa mengamankan sebesar 300 juta. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah berhasil ditangkap diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Usai menjalani otopsi setelah menjadi korban penembakan, jenazah Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lima, Peru, tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang.
Jenazah diterbangkan dengan pesawat rute Peru Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia selama 40 jam. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, peti jenazah staf KBRI di Lima Peru langsung dimasukkan ke ambulans yang sudah disiapkan menuju kargo jenazah. Kedatangan jenazah Zetro disambut langsung Menteri Luar Negeri Sugiono dan staf Kemenlu. Setelah dilakukan pemeriksaan, langsung dilakukan serah terima oleh pihak Kemenlu ke keluarga. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputa, Tangerang Selatan, jenazah Zetro Leonardo Purba lebih dulu dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Sementara Kementerian Luar Negeri berjanji akan mengusut tuntas kasus tewasnya Zetro Leonardo Purba. Kita semua institusi luar negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan bertambah. Saya kira itu saja. Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tidak dikenal di distrik Lins, Kota Lima, Peru. Hingga saat ini belum diketahui pelaku sekaligus motif penembakan tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.